Kumpulkan aja di rumahnya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, oke, kalau bajunya emang banyak tapi kepake semua tidak kena hisab. Yang kena hisab itu kalau nggak dipakai. Ustazah, sebentar ya. Urutan sholat, wudu, sholat taubat, dan tahajud, hajat, witir, urutan sholat bebas aja. Karena statusnya sama-sama sunnah. Oke, suami meninggal masih ada hutang di bank. Biasanya bank itu tetap melunaskannya, dianggap lunas sesuai akad. Tetapi tetap suami telah membawa dosa ribanya. Semoga Allah mudahkan dia. Ustazah, oke, sedekah subuh jam 5:30 masih boleh nggak? Masih, pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Aku orangnya yang sulit tidur, jadi tiap aku mau tidur aku berzikir sambil tidur. Lebih baik ketiduran karena berzikir daripada ketiduran karena melamun, nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah cuma tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak? Boleh. Gimana pun sholat sunnah nggak wajib. Gimana pun sholat sunnah itu tetap sunnah. Jadi boleh aja. Saya sholatnya orang banyak ya, jadi musola tuh udah bisa dipakai orang banyak, namanya musola yang diwakafkan. Tetapi kalau musola yang belum diwakafkan kayak musola kantor, musola sekolah itu nggak bisa tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau musolanya sudah diwakafkan untuk orang banyak itu boleh. Ustazah, sedekah subuh buat kurban, nanti pahalanya pahala kurban bukan pahala sedekah. Aku bunuh tikus dengan dendam kesumat, aku tenggelamkan ke air sampai sakaratul maut. Lain kali fasbahu bil ihsan ya. Bunuhlah binatang itu dengan cara baik-baik, nggak boleh dengan menyiksanya ya. Jadi fasbahu bil ihsan, bunuh binatang itu dengan cara baik. Kita yang jaga makanan, kita yang jaga lubang-lubang di rumah kita gitu ya. Jangan sampai dibunuh dengan penyiksaan ya. Mungkin teman-teman udah terlalu sering ya jadi korbannya ya. Beberapa waktu yang lalu aku buang sampah keluar. Di dalam tong sampah itu ada tikus. Dia terkejut ngelihat aku. Aku kata dalam hati, "Kus, nggak usah khawatir, aku nggak ganggu. Makan sana, nggak apa-apa. Cuman sampah doang gitu. Yang penting bagian dari rumahku udah aku tutup biar dia nggak masuk ke rumah." Artinya sampai kasihan gitu, dia cuma mau sisa makanan. Jadi kalau teman-teman mau rumah kita yang dijaga, lobang-lobang pipanya ditutup benar-benar biar tikutnya nggak masuk, biar dia cari rezeki di luar. Dia juga makhluk Allah. Jadi bunuhnya itu siapapun lah, fazbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Kalau dia ganggu boleh dibunuh ya. Oke gitu ya. Gimana kalau anak susah disuruh sholat sampai kesal dan marah? Niat benar, cara benar. Niat kita nyuruh orang sholat tapi marah-marah, nggak bisa. Ya, niat benar, cara benar. Kalau niatnya disuruh sholat itu jangan pakai marah-marah. Kalau diracun pakai racun yang paling sakti yang bikin dia cepat mati ya. Ustazah, oke, tikus terkejut nengok ustazah. Terkejut dia guys. Gimana pun tikus tuh takut sama kita ya. Oke, enggak, aman. Lu makan aja, asal jangan masuk rumah. Oke, Ustazah, iya aku suka nyemprot insektisida semut. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah teman-teman yang paling tahu. Kalau mau diracun yang cepat mati aja. Ustazah, jika dunia rasanya gelap dan berat sekali, saya harus amalan apa? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada Mbak ya. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sehat, kita punya kendaraan, ya kita bisa punya rumah, kita bisa tidur di kasur. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biar nggak berat-berat kali hidup nih. Ustazah, jam 12 siang dilarang sholat sampai jam berapa? Sampai azan zuhur ya. Oke. Saja kalau punya angan apa termasuk nazar? Angan, kalau angan tidak nazar. Angan itu keinginan, mimpi, bukan nazar ya. Oke, Ustazah kalau sholat sunnah cuma tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak? Tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tadi udah aku jawab ya. Ustazah sama tikus aja kasihan. Kasihan, takut dia sama aku ya. Aku bilang enggak apa-apa. Ustazah berarti membunuh tikus nggak boleh pakai lem tikus. Kasihan mbak. Kasihan. Coba kita di posisi dia. Ya, jadi kasih yang cepat mati aja.
Saya pernah makan di satu rumah makan, terus saya melihat ini bukan tikus kucing gitu ya. Ada orang yang sedang berdua kayak gitu. Saya tak sebut nama untuk ibroh saja gitu ya. Lalu kemudian ada kucing macam mau ambil sisa makan, lalu dia pukul kucing itu. Saya sedih ngelihatnya. Akhirnya saya pesan makan. Saya bilang sama orang yang punya makan, punya rumah makan, masakkan ikan lele 3, potong-potong, dinginkan, kasih ke kucing itu. Nah dianya tersinggung, padahal maksud saya adalah ingin kasih makan kucing. Dia bilang mentang-mentang saya pukul, ibu malah kasih dia makan. Bukan karena bapak mukul pak, tapi karena saya memang mau kasih makan. Gitu kan. Nah jadi seperti itulah, ndak boleh ya, dia juga makhluk Allah. Jadi kalau mau bunuh, bunuh yang cepat aja. Cus, semut semprot, langsung mati. Oke. Kayak gitu ya. Aku dimarahin guys ya, karena saya pukul ibu kasih makan ya. Di online dimarahin, offline juga dimarahin. Ustazah, kalau ada orang yang pinjam uang tapi nggak dikasih sedangkan uangnya ada, apa itu dosa? Nggak dosa. Meminjamkan uang kepada orang itu hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya. Dia cuma sampai ke tahap sunnah saja ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak sanggup rasanya atau nggak mau membantu saat itu nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi teman-teman pengen sedekah yang lain. Kita juga nggak boleh kok minjamkan uang kepada orang yang kita nggak yakin dia bisa bayar. Kita juga nggak boleh kok minjamkan uang kepada orang untuk menutupi hutang lainnya. Kecuali kita meringankan beban hutangnya dengan ridha. Oke, gitu kan. Oke, Ustazah, doa terbaik setelah qobliyah subuh apa ya? Bebas ya. Setelah qobliyah subuh itu mustajab ya. Apakah ayah kita meninggal dan meninggalkan harta warisan? No, oke. Apakah harta tersebut segera dibagi? Kalau ibu masih ada jangan bagi dulu, kasihan ibu ya. Kalau mandi junub nggak sabunan dan sampoan karena dingin, mandi junub nggak harus sampoan, nggak harus sabunan mbak. Pakai air putih aja cukup ya. Ustazah, oke, air putih aja cukup. Tapi kan lucu mandi kalau nggak pakai sampo ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah zikir dan doa setelah zuhur dilakukan selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur? Boleh. Qobliyah dulu, sholat zuhur, baru ba'diyah, nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa sujud terakhir apa? Baik, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Lalu baca doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Baca macam Allahumma rzuqni makhraja atau yang paling apa namanya masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ini dibaca. Bagi teman-teman yang terlalu banyak beban hidup dan masalah hidup, nah baca ini ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau boleh diganti dengan bacaan lain, pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Itu bisa. Atau pengen doa lain, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati bisa ya. Oke, Ustazah mau tanya kalau waktu sholat berjemaah imam baca Al-Fatihah apa boleh? Boleh apa? Oke. Dibaca 3 kali boleh ya. Ustazah kalau sakit terus nggak sholat isya tapi dikodo sholat subuh bisa nggak? Nggak boleh. Sakit sholat mbak. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqaidan. Siap Mbak Suri. Fa'ilam tastati fa'ala jam, fa'ilam tastati fa mustalqiyan. Ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa ya duduk. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi orang yang sholat dalam keadaan sakit wajib sholat walaupun sambil berbaring ya. Kalau sholat sunnah wajib baca iftitah enggak? Enggak, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu sunnah saja, tidak sampai ke tahap wajib. Kalau kita salah, kalau habis sholat tak mendoakan suami karena tak tahu doanya seperti apa. Doakan aja pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana cara sholat qobliyah subuh saat kesiangan bangun? Tergantung Mbak. Mbak masih ada waktu subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuh, Mbak masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa lagi.
Ya, contoh misalnya kita sholat zuhur, ya azan zuhur 12:20, kita baru bangun jam 1 siang, kayak gitu kan. Maka kita boleh aja qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur baru ba'diyah, nggak masalah. Pokoknya qobliyah dan ba'diyah itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktunya. Oke, Ustazah, oke, bangun nggak bisa ngambil wudhu, bisa dibangunkan, diwudhukan atau bertayamum saja cukup. Atau bertayamum aja cukup ya teman-teman ya. Ustazah, oke, jika ada yang hamil di luar nikah, belum lahir sudah nikah, harus diulang nikahnya setelah anak lahir ya. Ustazah, oke, bagaimana tata cara sujud sahwi? Oke, boleh siap Mbak Nursiah. Boleh bantu share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, yang sujud sahwi barangkali. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Sujud sahwi, aku pelan-pelan. Sujud sahwi adalah sujud saat kita lupa rokaat. Misalnya nih rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu ya. 2 saja dulu. Nah sholat kayak biasa tuh Mbak ya. Sholat kayak biasa nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam Allahu Akbar. Sujud Mbak. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Apakah kalau sakit itu tanda dosa kita bisa berguguran? Oh jelas, kalau kita sabar atas sakit kita, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Penggugur dosa ya. Ustazah belum sholat isya, kebangunan tengah malam terus bangun sholat isya, hukumnya gimana? Boleh. Jadi gini, kalau kita ketiduran, kita sholat isyanya jam 12 malam, jam 1 malam boleh. Karena masih panjang waktu isya, tapi nggak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena banyak orang yang dia nggak ketiduran. Cuman dia sengaja melakukan sholat isya di waktu tahajud. Jadi sholat isya dia lakukan di waktu tahajud. Saya sampaikan, boleh, sah, tapi jangan jadikan kebiasaan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Dan tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu ya. Jadi kalau bisa tetap melakukan isya di awal waktu. Dan jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama jangan tidur habis subuh, jam habis asar dan sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Tidur, Allah Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur habis isya. Sebelum isya. Habis bermesraan dengan suami tanpa berhubungan badan harus mandi wajib enggak. Mandi wajib itu kalau keluar atau dukhul atau masuk ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh batas waktunya jam berapa? Sampai habis waktu subuh. Kalau qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh enggak? Jadilah daripada ndak goyang, ya kan? Boleh. Ustazah, berangkat umroh sebaiknya dandan atau enggak? Enggak apa-apa, yang penting saat umrohnya Mbak dari mikot ya sampai tawaf, sa'i, tahalul, tertib itunya enggak boleh pakai parfum, enggak boleh pakai bedak-bedak yang ada wangi-wangi. Saat umroh aja kan 6 jam cuman umroh tuh, selebihnya enggak masalah ya. Cuman jangan berlebihan aja ya. Ustazah, iya, kenapa banyak wanita umbar di media sosial yang mengakibatkan perceraian? Ya, itulah banyak sekarang problem seperti itu ya. Walaupun sebenarnya khususnya di TikTok itu udah dilarang yang seperti itu ya guys. Semoga ke depan peraturan lebih baik ya. Yang mengumbar-ngumbar semoga bisa dibuat peraturan khusus ya. Ustazah, iya, karena TikTok ini problemnya itu guys ya. Yang tak kenal itu bisa jadi kenal. Jadi kalau akunnya itu mengarahkan kepada keburukan ya buruk orang jadinya. Buruk banget gitu.
ya, yang dia suka, dia misalnya tampilannya buka aurat, seksi, yang koma laki-laki, suami-suami orang, ya bisa. Ya, jadi dia karena kan dia nggak mutual friend, bebas ya kan. Tapi kalau akunnya insya Allah edukasi isinya, motivasi, ya bisa orang itu dekat jadinya dia ya. Oke, tinggal pandai-pandai kita aja kan. Ustazah, boleh nggak kalau sholat wudhu setelah witir? Silahkan Mbak, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya sholat tahajud tiba-tiba suara azan subuh. Nggak apa-apa. Ya, tinggal berhenti besok lanjut lagi ya. Ustazah, tolong jawab yang mana? Oke, ada bagus, ada nggak bagus ya, tergantung kita. Saat buat bubarin ibadah orang gimana? Saat buat bubarin ibadah orang apanya Pak? Coba ya, sedekah subuh itu baiknya diberikan kepada siapa? Sedekah subuh itu bebas Mbak. Mbak boleh kasih makan anak, kasih makan istri, ya, kasih traktir makan kawan, kasih makan kucing untuk Jumat berkah, dipakai untuk uang ke pesta, bebas. Beli makanan kucing, kasih ke non muslim, bebas ya. Ustazah, kan sholat witir penutup. Oke. Boleh aku jelaskan lagi tentang witir ya, untuk teman-teman yang baru mampir ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini. Kan sholat witir itu penutup Mbak, sholat witir itu bukan sholat penutup. Tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya adalah mengganjilkan sholat. Nah, batas waktu witir dari habis isya sampai azan subuh. Nah, kalau habis isya, Mbak melakukan ba'diyah isya, lalu kemudian Mbak witir, boleh habis isya witir. Ya, tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Mau witir lagi boleh nggak? Nggak boleh, karena witir cuma boleh 1 kali. Ya, jadi tujuannya mengganjilkan sholat. Iya dong, kalau dia dilakukan 2 kali kan dia jadi genap. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 36. Sebelum tidur 1, tengah malam 34. Sebelum tidur 3, tengah malam 14. Ya kan? Sebelum tidur 1, tengah malam 1. Jadi 2 genap dia kan? Maka witir cuma boleh 1 kali. Boleh nggak witir itu dilakukan setelah isya? Boleh. Yang penting sebelum tengah malam nggak boleh witir lagi. Ya, jadi witir bukan sholat penutup ya. Ustazah, sholat taubat setelah sholat maghrib boleh. Ustazah, kalau wudhu pakai air mineral enggak masalah ya, karena dia tidak dimasak, disuling ya. 1 rakaat doang boleh, witir 1 rakaat boleh, enggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya, pinjam uang di bank untuk beli rumah jangan, ada ribanya. Kalau di bank ada ribanya ya teman-teman, ada dendanya. Kalau kita telat kita kena denda. Terus dalam angsuran ada bunganya. Kalau kita nggak mampu bayar, rumah kita dia tarik, dan yang udah kita bayar dia tidak kembalikan ya. Ustazah, sah nggak sholat sunnah tidak membaca takbiratul ikhram? Kalau tidak membaca takbiratul ikhram tidak sah dong. Karena takbiratul ikhram, takbir, ngangkat tangan pertama itu rukun sholat. Tapi kalau pertanyaannya sah nggak sholat nggak pakai iftitah? Sah. Kalau nggak pakai iftitah sholatnya sah. Tapi kalau nggak pakai takbiratul ikhram ya nggak sah. Karena takbiratul ikhram adalah bagian dari rukun sholat. Kira-kira paham nggak? Oke, Ustazah bagaimana witir? Betul ya, kalau habis isya lanjut witir terus tidur, oke. Terbangun tengah malam, apa bisa tahajud? Bisa. Bisa, tapi nggak boleh witir lagi ya. Bisa, tapi nggak boleh witir lagi. Habis isya teman-teman tahajud, lalu kemudian setelah itu witir, lalu kemudian setelah itu habis isya witir, tengah malam tahajud jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah bagaimana apa itu child free? Aku nggak paham. Ustazah, saat umroh ada yang wudhu pakai air ditaruh di botol spray, sah wudhunya, nggak masalah. Saya puasa Daud, tapi tiap mens saya berhenti dulu. Iya dong. Puasa Daud ya berhenti kalau mens ya. Oke, berhenti kalau lagi mens berhenti ya. Nah, nanti lanjut lagi setelah mens ya. Ustazah, saya sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, bagus, boleh ya. Ustazah, jika kita menikah syarat disyah oleh pondok Pak Ustadz. Pak Melan coba dibantu apa nih pertanyaannya nih?
Wallahu alam ya, tulisannya yang benar ya Mbak ya, biar aku bisa baca ya. Ustazah, boleh nggak ngambil uang jajan di kantong suami? Kalau suaminya pelit boleh. Suatu ketika istri dari Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu kan, haj'urtu mata, aku selalu merasa maaf, ya Rasulullah, suamiku pelit gitu. Maka Rasulullah bilang, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya saja. Boleh kalau dia pelit. Ustaz ya, kalau tahajud jam 4 bisa kan? Bisa dong. Selagi belum azan subuh masih bisa ya Mbak. Kalau pusing boleh nggak sholatnya duduk? Boleh. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk, nggak ada masalah. Ustazah, makan minum tidak batal wudhu ya, kecuali makannya sambil kentut. Itu baru batal. Habis wudhu terus teman-teman makan terus sholat tidak batal. Tapi habis wudhu makan kentut batal. Oke, nunggu subuh ngantuk banget ketiduran apa batal? Kalau tidur lelap batal. Kalau tidurnya nggak lelap nggak batal. Coba gitu-gitu. Nah itu nggak batal. Tapi kalau tidurnya tidur lelap baru batal ya. Ustazah, jelaskan fajar dan bada subuh. Nggak ada ba'diyah subuh, yang ada qobliyah subuh. Fajar itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Fajar itu qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Sama aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sehabis wudhu memakai make up boleh nggak Ustazah? Boleh, kan udah wudhu kan. Yang penting make upnya jangan berlebihan aja. Oke. Ustazah, sholat witir diwajibkan baca surat 3 kul kah? Nggak, itu 3 kul itu cuma keutamaan aja Mbak, nggak kewajiban ya. Ustazah, kalau dandan boleh wudhu nggak? Tergantung. Kalau dandanan Mbak itu waterproof ya, waterproof. Misalnya nih anti air gitu kan, Mbak harus hapus sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau dandanan Mbak tidak waterproof itu nggak jadi problem ya. Nah jadi nggak jadi problem. Tengok dulu lipstiknya waterproof nggak. Kan ada orang lipstik yang anti badai, anti haters, anti baper. Ya kan? Oh ininya anti badai, anti haters, anti baper. Itu harus dihapus ketika wudhu ya guys. Oke, waterproof anti air ya. Ustazah, bagaimana pendapat kalau child free itu apa ya? Maybe kayak nggak pengen macam punya anak kali ya. Nah itu nggak boleh diniatkan Mbak, nggak boleh ya. Ustazah, kayaknya bebas anak nggak pengen punya anak gitu ya. Ustazah, ambil duit suami dosa nggak untuk beli lauk? Kalau suaminya pelit boleh ngambil untuk kebutuhan anaknya ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana menghadapi menantu yang kemudian benci pada mertua? Kita mertua, menantu benci sama kita udah Mbak ikhlaskan aja. Kita tidak perlu terlalu berharap banyak dengan manusia. Anak nggak ke rumah, suami menantu nggak datang, ikhlaskan udah. Nggak bisa juga kita mengajak tuh menantu menyukai kita. Yang ada nanti khawatirnya dia malah melawan, hati kita sakit lagi. Udah gimana ceritanya usia 40, 50, fokus aja kepada ibadah. Fokus sholat, fokus pengajian, fokus hadir dalam majelis ilmu ya. Nggak ada rumah tangga yang ideal. Kadang-kadang anak baik, menantu bikin makan hati. Menantu baik, anak pula suka melawan. Ya kan? Kadang-kadang anak baik, tetangga bikin pusing, ya kan? Kadang-kadang kita baik-baik, anak kandung kok akhirnya melawan. Nah, udah nggak ada situasi yang ideal. Aku juga berhenti berharap pada manusia. Yang penting bagaimana kita menyelamatkan diri kita, ikhlas. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes, ikhlaskan setiap rasa sakit hati yang kita tanggung, ikhlaskan setiap kezoliman orang, itu jauh lebih menenangkan ya. Jadi udahlah ridhoi aja mereka dan kemudian beraktivitas seperti biasa. Toh juga maaf kata, kalaupun kita sendiri insya Allah ibu bisa kok, saya yakin banget ya. Ustazah, oke
Ustazah, iya udah. Insya Allah bukan cuman kita, setiap orang punya ujian yang berbeda, ya kan? Sekarang gimana ceritanya kita mati masuk surga? Udah, fokus aja ibadah, pengajian, baca Quran, zikir pagi sore, ya kan? Datang ke masjid, ya kan? Masak, makan, santai-santai, masuk live, ya kan? Bercanda di live sambil dapat ilmu, kan? Itu aja. Yang lain udah kita ikhlaskan, ya. Kita berharap betul belum tentu juga dia ngerti kok, ya anak menantu kita. Ustazah, kalau kerja bayar hasilnya halal nggak ya Zah? Kalau kerja bayar hasilnya. Apa ini maksudnya Mbak? Bayar hasilnya. Coba ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, ikut live, ya kan? Saya mau nanya, kalau kita ikut majelis taklim, sebentar, ikut majelis taklim, terus kita videoin di status, nggak apa-apa. Kecuali alasan kita untuk ria. Tapi kalau alasan kita syiar, mensyiarkan, nggak masalah ya. Ustazah, gimana sebelum bacaan gimana sebelum iya Mbak Toko Jamu, bacaan sebelum kita mulai zikir, istighfar saja lanjut zikir ya. Ustazah, kalau mau sholat sendiri harus iqomat enggak? Enggak, iqomah itu sunnah saja ya, dia tidak wajib ya. Ustazah, bolehkah membaca doa mengubah takdir? Bisa, maksudnya lebih tepatnya memberikan takdir baik buat kita. Ustazah, anakku kalau nggak ngomong sama ibunya, ya itulah Mbak. Sebentar ya. Anakku kalau ngomong sama ibunya selalu menyakitkan, tapi sama orang baik dan sopan. Ya itulah banyak, ya kan? Tapi aku tetap minta ridhoi anak itu. Nggak usah lagi teman-teman ya. Aku kalau lagi duduk sama teman-teman itu, sama temannya tuh ramah Mbak. Halo Besti, apa kabar say? Cipika cipiki ramah kali. Ramah kali sama orang tuanya. Tapi emaknya dimarah-marahinnya aja. Ya, saya banyak dapat fakta seperti itu. Dan itu kan yang sering saya ceramah selama ini kan. Dengan kawan ramahnya luar biasa. Orang tua dia gitu-gitu aja. Dia lewat-lewat aja. Orang tuanya sakit dia lewat-lewat aja. Giliran kawannya sakit, aku datang ya say. Itu tuh. Jangankan Mbak, saya aja sebel kalau ada anak muda seperti itu. Tapi mau nggak mau kita harus tetap doakan yang baik-baik. Karena suatu ketika dia bisa jadi menjadi orang yang paling taat pada masanya nanti ya. Banyak saya lihat orang tuanya diabaikannya. Padahal andaikan dia tahu orang yang pertama harus dia muliakan dan dia senangkan adalah orang tuanya. Kawannya itu kalau dia udah sukses nanti kawannya bisa iri sama dia. Tapi orang tua anaknya sukses nggak ada orang tua iri. Nggak ada. Padahal sebenarnya hanya ada dua makhluk yang paling setia di muka bumi ini. Pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua. Mana ada guru yang iri kalau muridnya sukses daripada dia? Mana ada orang tua yang iri kalau anaknya sukses daripada dia? Tapi teman, bisa jadi kalau kita sukses dia akan iri. Belum tentu tulus. Seorang suaminya belum tentu tulus. Seorang istri belum tentu tulus. Coba nggak usah jalani kewajiban. Selesai itu rumah tangga. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa yang paling mudah dibahagiakan di dunia itu adalah orang tua. Iya kan? Nah, seperti itulah. Cuma masalahnya saya banyak dakwah di kalangan ibu-ibu juga. Kalau saya ngisi di sekolah, saya selalu sampaikan bahwa orang yang paling gampang dimuliakan orang tua. Ya, dan keluarga gitulah. Ya ini kawannya maaf izin maaf ya tidak semua kawannya baik sekali kesini ya woi orang tua di rumah ya terus kan nggak diajak jalan semuanya kayak gitu. Nah, itulah problem ya. Padahal kalau mereka tahu kalau memuliakan orang tua itu dahsyat ya semua anak itu akan sukses dunianya. Semuanya akan sukses kan janji Allah. Ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Tapi kita sebagai orang tua udah ridho aja. Jangan sampai hati sakit karena itu. Biasa itu anak muda masanya seperti itu, gitulah ibaratnya. Itu aja dalam pikiran kita. Tapi kalau di sini ada anak muda, percayalah sama aku. Ketika kita memuliakan orang tua kita, maka semesta akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Gampang, urusan kita jadi mudah. Gitu ya teman-teman ya. Seorang ibu dikasih 100.000 aja, happy-nya kayak apa? Doanya bisa kemana-mana, bener ya?
Aduh, nggak usah nak, nggak usah nak, gitu kan. Nah, tenang aja mak, tenang aja pak, banyak rezekiku pak, doain aja pokoknya, udah dia senang. Walaupun cuma sedikit tuh kata mbak tadi, ya kan. Walaupun orang tua waktu mapan guys, tapi kalau dikasih anak, dia senang guys. Apa yang kita kasih nggak seimbang dengan hidup yang udah dia berikan kepada kita. Ya, jadi yang sabar kalau anaknya belum bisa berbakti, kalau di sini ada anak muda berbaktilah sebelum menyesal ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, sebelum menyesal. Nah, macam dari kecil sih, nggak bukan maksud apa-apa. Idealnya adalah di waktu SD dulu ada pempek ya, pempek yang di SD bakso bakar, pempek waktu aku SD dulu. Ketika aku rasa enak, enak nih pempeknya. Itu jajan cuma 500, 100 perak gitu. Aku selalu pulang lari-lari guys. Mak ini enak mak. Oh enak nak. Tadi Nela makan loh separuh mak. Udah kemakan. Mama coba deh. Walaupun cuma separuh guys. Itu aku kasih orang tua. Walaupun jajanku waktu itu masih 100 perak kayak gitu kan. Nah tapi begitu karakter yang diajarkan oleh guru-guruku. Dan sampai so far sampai seusia kayak gini, ketika aku makan di tempat yang menurutku enak, aku tidak boleh absen ngajak keluarga ke sana. Dan nggak pada masa muda dulu kan suka-suka posting gitu ya. Aku nggak akan pernah aku posting kalau orang tua aku belum rasain. Wallahi, jangan. Karena itu pedih banget ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita posting-posting sementara mak kita di rumah aja. Bapak kita di rumah aja gitu kan. Nah mereka nggak ngerasain. Jadi itu yang aku maksud. Jadi aku akan sampaikan ketika aku udah aja. Aku baru posting pada masanya dulu gitu kan. Nah, sekarang kan udah nggak pernah lagi kan, nah, kayak gitulah ya. Ini yang aku maksud dengan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak, ya sebagai orang tua ya kita ridho ya. Ustazah, sholat sunnah seperti takbir langsung baca al-fatihah boleh. Iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Ustazah gitu ya. Kadang datang sendiri hati ibu kesinggung tuh ustazah karena anak nggak kerasa karep sama orang tua. Sakrep tuh apa tuh artinya ya? Udah, pokoknya ibu gitu aja, ikhlaskan setiap air mata yang menetes, ikhlaskan aja udah. Sekarang kan ibu nggak pengen apa-apa lagi nih. Sekarang gimana caranya mati, meninggal, masuk surga, udah itu aja. Ya nggak semua karakter anak juga sama kan. Di antara 4 anak ada aja 2 yang bikin pusing. Fokus ke yang 2 aja ya. Doakan karena manusia bisa berubah kok. Ustazah, bisakah perempuan bersuara saat tabir atau ikhram? Jangan, dia hanya macam berbisik saja ya. Oke, hanya macam berbisik saja ya. Ustazah, masuk kerja nyogok hasil kerjanya, masuk kerja nyogok berdosa. Selama hasil kerjanya sebagian ulama madhab bilang haram, sebagian bilang tidak. Ustazah, oke, sebentar ya. Pekerjaan menjadi agen pegadaian. Nah, pegadaian itu kalau ada ribanya nggak boleh, Mbak ya. Nah, jadi kalau ada ribanya itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sehat ya teman-teman, coba dicatat lagi, tadi aku lagi jawab jadi banyak tercuekin. Ustazah, sholat sunat hajat boleh sesudah sholat duha, good, bagus aja. Oke. Aku sedih waktu dengerin ceramah ustazah tentang bakti kepada orang tua. Masya Allah, ya aku serius, soal orang tua hal yang paling serius bagiku. Jadi ketika emakku bilang lakukan nak, aku akan lakukan sampai titik darah penghabisan. Ketika emakku ridho pasti aku kerjakan. Tapi kalau emakku jangan nak, aku nggak akan tanya alasan. Emangnya kenapa nggak usah mak? Enggak. Karena orang tuaku walaupun nggak sekolah pasti pengalamannya lebih kuat dibanding aku. Kenapa nggak boleh mak? Bilang dulu. Kenapa nggak boleh? Enggak. Kalau orang tua udah bilang enggak, sami tua atau tuh. Aku dengar, aku taat. Ketika orang tua bilang gas nak, aku akan kerjakan sekuat kemampuan aku. Karena seperti itu orang tua udah banyak kok bukti teman-temanku yang enggak atau orang tua dikerjakan juga. Tahu-tahu gagal. Segampang itu aja kok teman-teman ya. Ustazah, kalau oke, sebentar ya. Kalau mertua yang nggak suka sama menantu tapi sekarang lagi sakit, yang ngerawat itu menantu. Yang ngerawat itu menantu nggak apa-apa, biarkan ya. Orang mertua nggak suka sama menantu, terus mertuanya sakit, menantu yang ngerawat, ya nggak apa-apa, pahala untuk menantunya. Oke, nggak apa-apa, rawat aja menantu. Kalau aku yang ada jadi teman menantunya tuh aku rawat. Aku suruh bilang, udah rawat aja, enggak apa-apa. Oke, gas aja. Ustazah, oke sebentar ya. Saya niat sholat sunnah, tapi tiba-tiba ada yang ikutan makmum di belakang. Ini sering terjadi sih. Kita niatnya sholat sunnah, dia mukul kita di belakang. Jawabannya gimana? Tetap harus dikeraskan suara kita, ya.
Ustazah, iya sama-sama ya. Saya nih, oke bentar ya. Sebentar, Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 rakaat. Nah, maksimal 12 rakaat seperti minimal 12 rakaat berarti ada 6 kali salam ya. Apakah berdosa bekerja sebagai pembantu rumah? Nggak apa-apa. Jadi asisten rumah tangga kok dosa? Bagus kok kalau ikhlas pekerjaan yang mulia. Ustazah, tata cara sholat duha kayak sholat subuh aja. Sholat duha itu seperti sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, arisan nggak masalah mbak. Yang penting dalam arisan tidak ada ribanya. Contoh misalnya tidak ada ribanya seperti kalau telat kena denda. Yang penting nggak ada riba-riba yang kayak gitu. Arisan secara hukum nggak masalah. Lah kan itu hutang lah. Hutang kan nggak apa-apa. Lo kalau dia meninggal lah kan ada ahli warisnya. Oke. Sholat bersuara bagi wanita jangan. Tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati saja. Sholat duha langsung 4 rakaat boleh. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Nah, aku mau sampaikan kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Ya, aku ulang ya. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat qobliyah zuhur. Kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat taubat atau sholat sunat duha lah cak-caknya gitu kan. Sunnah 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak ada tahiyat awal. Oke, aman ya. Ustazah, waktu sholat duha 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Kalau sholat hajat ayat pendeknya bebas. Ayat pendek itu bebas aja ya. Ustazah, oke, kalau buang angin terus diulang-ulang, betul-betul buang angin atau merasa-rasa buang angin? Kadang-kadang kita suka merasa-rasa doang. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru mata, saya selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha. Bukanlah kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Kentut itu harus yakin itu kentut. Kalau dia cuma perasaan, rasa-rasa itu bukan kentut, dia cuma was-was aja. Ya, jadi bagi tim-tim kentut ya saya mau sampaikan pastikan itu kentut. Kalau beneran kentut ambil wudhu lagi. Kalau nggak kentut beneran cuman baper-baper perasaan doang, jangan dibiasakan ngambil wudhu lagi. Ya abaikan ya karena setiap keraguan abaikan ya. Oke, yang suka kentut ya kadang-kadang suka baper, kentut aja baper ya, berasa kok kayaknya kentut ya, kayaknya kentut ya, itu enggak itu ya, itu namanya bukan kentut ya. Oke. Oke, yang tim-tim kentut tuh, ketawa-ketawa curiga aku jadinya. Ustazah, sholat sunnah cuma baca Al-Fatihah boleh nggak? Sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang boleh kok, nggak masalah ya. Karena iftitah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah aja, itu nggak wajib ya. Oke ya, dibaperin sama kentut, benar. Oke. Ustazah, kadang sebel, sebentar ya. Syukron Ustazah, kadang sebel Ustazah, gimana caranya sabar Ustazah? Sabar itu dilatih, sebenarnya bukan sabar sih, tapi bagaimana kita bisa menahan diri untuk memberikan respon ya. Tenang dulu baru memberikan respon ya. Ustazah, oke. Menyuruh sholat suami wajib nggak? Wajib. Zaro al mungkar falighoyir. Kalau melihat kemungkaran maka kita ubah kemungkaran itu. Menyuruh dia sholat wajib. Perkara dia mau atau enggak itu bukan urusan kita. Saya ulang, menyuruh dia sholat adalah wajib. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Bisa beli di video Mbak Rere atau di showcase aku ya.
Ustazah, aku suka banget sama oh iya, sama-sama ya. Thank you ya yang sudah nemenin aku di live. Ustazah, sholat sambil duduk boleh nggak? Soalnya alhamdulillah saya sehat tapi malas berdiri. Halah Majang, siap. Sholat sambil duduk karena malas nggak bisa bestoy. Ya, dalam dalil dikatakan sallu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak mampu baru duduk. Nah, ya Mbak Robani. Fa illam tastati, kalau nggak bisa baru duduk. Ya, kalau cuman males nggak boleh duduk. Kalau seandainya boleh aku mau juga. Ya, sallu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Kalau nggak bisa duduk ya, tapi kalau males nggak boleh ya Mbak. Nah, oke. Ustazah, iya madu akasia boleh, nanti beli madunya ya. Sampai besok masih ada akasia dan akasia, beli 2 lebih murah. Paling lama besok. Wah, bagusnya beli hari ini karena kita nggak tahu besok bakal ketemu atau enggak ya. Karena ini adalah promo gajian sampai tanggal 30. Ustazah, oke. Tahajud dan duha 8-12 rakaat masih bisa. Ustazah, guru madrasah termasuk fisabilillah ya. Oke, Ustazah mantap kayak penyiar TV. Oh, kayak penyiar TV lah ya kan. Ustazah, oke sebentar ya. Eh, eh, Ustazah, suamiku udah meninggal, punya hutang puasa Ramadan. Boleh difidyahkan, tapi nggak bisa dikodokan. Sekedar difidyahkan boleh, tapi nggak bisa dikodokan ya. Ustazah, kenapa dalam sholat kayak dibilang-bilang Tuhan lain? Gimana Mbak pertanyaannya? Ustazah, kalau ambil wudhu di kamar mandi, berdoa di kamar mandi boleh nggak? Boleh ya, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati aja. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati aja ya. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati aja. Oke. Ustazah, lambungku udah sembuh. Oh, madu akasia. Boleh jam 2 nanti seperti janji aku kita ke madu akasia. Madu akasia itu kalau untuk asam lambung sih sebentar banget sih. Ya, kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, kayak haid nggak lancar, suka keputihan, flek terus ya, batuk, pilek, flu, itu adalah benjolan jantung, liver adalah akasia ya. Nah, dibeli